bertiga. Pertama-tama marilah kita menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia darinya lah kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka acara penyebaran pemahaman mengenai disiplin positif budaya positif di SDN 82 Surabaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru-guru hebat semuanya yang ada di sini yang sudah menyempatkan hadir pada saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai pemaparan mengenai disiplin positif ini, ada baiknya kita membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, berhubung hari sudah siang, mungkin sudah lelah, sudah mengantuk begitu. Saya mau lihat semangat dari Bapak dan Ibu SD Negeri 82 Sumba ini. Oke, nanti kalau saya bilang SD 82 Sumba, Bapak dan Ibu bilang luar biasa. Oke? Oke. SD Negeri 82 Sumba, luar biasa. Sekali lagi, SD Negeri 82 Sumba, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya di sini Wulan Ramadhani adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sumba dari SDN 82 Sumba. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah mengenai dengan modul yang sudah kami pelajari di modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu, kalau mendengar kalimat kata budaya positif, apa yang terbesit di benak Bapak dan Ibu? Boleh? Siapa yang ingin berpendapat? Budaya yang pade, kita tahu ini sudah lagu. Iya, budaya yang baik. Budaya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Budaya positif. Budaya itu sendiri adalah kebiasaan seperti itu kan. Kita harus setiap hari melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif, yang memiliki nilai-nilai keyakinan yang harus kita biasakan dimulai dari lingkungan kelas kita sebagai guru. Kemudian setelah nanti di lingkungan kelas sudah ada kebiasaan budaya positif, maka diharapkan di sekolah kita akan muncul budaya positif. Di slide ini Bapak Ibu ada pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang harus berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis namun penuh dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Next. Adapun konsep inti atau topik dari materi yang akan saya paparkan pada budaya positif ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti kita akan memahami apa itu motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol guru dan orang tua serta segitiga restitusi. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Paradigma di sini sendiri adalah pemikiran atau pandangan kita yang tadinya kebiasaan kita adalah kita sebagai guru itu menuntut murid, padahal sesuai dengan
atau pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang guru kita seharusnya tidak menuntut murid, akan tetapi menuntun murid. Ya, pembelajaran yang saat ini kebanyakan adalah pembelajaran yang masih bersifat berpusat pada guru atau teacher center. Jadi pemberian materi hanya satu arah saja, hanya kepada guru, dan hanya dari guru mentransfer pengetahuan kepada siswa dan kurang mengedepankan berpusat pada siswa, berpusat kepada atau berpihak kepada siswa. Jadi paradigma inilah yang harus kita mulai ubah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, terutama di lingkungan kelas kita. Oke, next. Nah, sebelum kita memahami apa itu paradigma belajar, apa itu disiplin positif dan lain sebagainya tadi, ada pun tujuan dari membangun budaya positif di sini. Yang pertama, diharapkan nanti anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter dan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kemudian mampu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, mencintai lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian murid memiliki etika, sopan santun, serta berakhlak mulia. Yang kelima, diharapkan guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Oke, next. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama di sini adalah disiplin positif. Harusnya tadi yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi di awal sudah saya coba jelaskan mengenai apa itu disiplin positif. Berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menurut beliau sekolah itu adalah tempat bercocok tanam dan persemaian bibit-bibit tanaman. Jadi guru harus menyadari, memahami bahwa kita ini ibaratkan seorang petani yang mempunyai lahan, mempunyai tanah dan bibit. Bibit di sini adalah anak-anak murid itu sendiri. Jadi kita harapkan kalau kita menanam padi, maka itu adalah padi. Ya, tetapi di dalam penumbuhan padi itu pasti akan banyak gangguan, banyak hama, rerumputan. Jadi banyak hambatan yang akan kita hadapi pada saat kita mendidik anak peserta didik kita. Jadi diharapkan nanti sekolah itu tempat bercocok tanam serta persemaian bibit tanaman. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kesadaran akan penerapan disiplin positif, masih motivasi ekstrinsik, masih menganut reward dan punishment. Reward di sini adalah hadiah, punishment itu adalah hukuman. Jadi anak didik kita dalam melakukan sesuatu itu biasanya motivasinya masih bersifat ekstrinsik, berasal dari luar, belum berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi inilah yang akan kita harapkan bisa berubah dengan mewujudkan disiplin positif. Kemudian dalam cara kita mengajar Bapak dan Ibu, mungkin saya juga komunikasi yang saya terapkan untuk ke anak-anak itu dalam cara mengajar, dalam cara kita bersosialisasi dengan anak, komunikasinya masih satu arah. Dan posisi kontrol guru yang masih sering saya terapkan mungkin masih posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seharusnya nanti akan kita pelajari harusnya seperti apa posisi kontrol guru yang baik untuk menguatkan karakteristik anak-anak didik ke depannya.
Kemudian di sini di slide selanjutnya ada materi mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Dalam mewujudkan budaya positif, disiplin positif, kita harus memahami nilai-nilai kebajikan apa saja yang tertera dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada enam poin yang harus kita kembangkan dalam profil pelajar Pancasila yang menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Diharapkan nanti anak-anak di sekolah, di dalam kelas memiliki keenam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama tentu kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, terlepas dari apapun agamanya, gitu ya. Kemudian kita mengharapkan anak-anak menjadi pribadi yang mandiri, yang bernalar kritis, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kemudian berkebinekaan global. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali suku bangsa. Apalagi di sekolah kita banyak suku gitu ya. Ada yang dari kebanyakan orang Padang, ada orang dari suku Bengkulu sendiri. Jadi diharapkan anak-anak nanti memahami bahwa kebinekaan itu sangat diutamakan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang selanjutnya yang berasal dari nilai kebajikan adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya secara kita harus gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan halaman seperti itu. Yang dimaksudkan bergotong royong di sini lebih ke sifat anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa bekerja sama, berkolaboratif dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, dalam berkehidupan sehari-hari. Kemudian kita harapkan tentunya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif. Itu merupakan poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai teori dari motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak dan Ibu, kita sebagai guru harus menyadari bahwa setiap manusia apapun yang dilakukannya, tidak terlepas dari peserta didik, apapun yang dilakukannya itu pasti memiliki motivasi tertentu. Jadi motivasi di sini terbagi atas 3. Yang pertama adalah 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang dimaksudkan dari motivasi eksternal itu seperti apa? Misalnya anak-anak melakukan sesuatu itu bukan karena kesadaran dari dirinya, hanya termotivasi pertama mungkin untuk menghindari hukuman dari guru. Ya, anak-anak buat PR, motivasinya apa? Mungkin dia hanya supaya tidak dimarahi oleh guru, supaya guru nanti tidak menghukum seperti itu. Jadi itu masih bersifat motivasi eksternal. Ataupun mendapatkan hadiah seperti itu ya, mendapatkan imbalan. Jadi nanti yang akan terbesit pada anak, apa ya yang akan saya lakukan apabila saya melakukan, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, seperti itu. Anak-anak datang ke sekolah, misal datangnya tepat waktu, motivasinya supaya bisa dapat bintang dari ibu guru, itu masih termasuk berarti anak-anak masih termotivasi oleh faktor eksternal.
Kemudian Bapak dan Ibu, yang sebaiknya yang harus kita tanamkan ke anak adalah bagaimana anak-anak itu memiliki kesadaran dari dirinya sendiri untuk memiliki motivasi internal yang berangkat dari dalam dirinya sendiri. Nanti kalau anak-anak sudah bisa menghargai dirinya sendiri, memahami untuk apa peraturan, untuk apa budaya positif itu dilakukan, maka yang akan timbul dari anak-anak adalah pemikiran bagaimana ya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan kesadaran dari dirinya sendiri. Menurut Bapak Ibu, apakah penghargaan itu bisa membuat anak lebih disiplin? Pemberian hadiah, pemberian penghargaan atau apresiasi? Iya. Ya, itulah mungkin yang dimaksudkan dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi anak-anak tadi hanya terpaku pada penghargaan yang ingin diberikan. Penghargaan akan menjadi positif nilainya apabila diberikan pada saat yang tepat. Tapi setiap hal itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya di Bapak Ibu. Nah, penghargaan itu sendiri dari sisi negatifnya, jika diberikan pada saat yang tidak tepat, akan menurunkan kualitas, akan mematikan kreativitas, dan akan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Padahal tadi kita dituntut untuk menjadi seorang guru yang mampu menghadirkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dalam kita berhadapan dengan siswa, dengan murid, mungkin akan banyak kasus yang akan kita hadapi. Nah, di sini ada beberapa tindakan dari guru yang dipaparkan di sini, termasuk hukumankah atau konsekuensikah. Perbedaan dari hukuman dan konsekuensi bisa kita lihat dari contoh ini. Misalnya, ketika murid melakukan kesalahan, guru serta-merta memberikan hukuman. Kamu harus mencatat 100 kali di dalam buku, tulis, catat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah sering Bapak Ibu melakukan hal yang demikian? Tidak. Tapi kalau saya pribadi ya pernah juga gitu ya, memberikan hukuman. Karena saya belum memahami bahwa itu merupakan hukuman, seharusnya yang dilakukan kita harus mencari konsekuensinya. Saya pikir ya supaya bagus dong, supaya anak-anak tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ya benar. Jadi sisi positifnya. Kemudian apa yang tepat yang harus dilakukan? Misalnya ada anak yang coret-coret kertas dari temannya seperti itu, maka konsekuensinya anak harus tahu. Konsekuensi kalau dia mencoret-coret kertas dari temannya, dia harus bisa menggantikan kertas dari temannya tersebut. Jadi harus kita berikan keyakinan terlebih dahulu ke dalam diri anak bahwa kalau dia tidak menghargai teman atau mencoret-coret kertas, maka konsekuensinya ini loh, kamu harus menggantikan kertas teman kamu. Kemudian kalau anak tidak sengaja misalkan menjatuhkan tumpahan air, jadi konsekuensinya ya kamu harus bersihkan. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman mungkin tadi kita tidak menanyakan terlebih dahulu kenapa dia terlambat, apa alasannya, apa mungkin tadi
dia dimarahi dulu oleh orang tuanya. Jadi kita harus tahu, kamu kalau terlambat tulis di buku harus sekali. Saya tidak akan terlambat. Tanpa kita tahu dulu apa alasannya. Jadi diharapkan nanti Bapak dan Ibu kita, saya pribadi juga dan guru-guru sekalian membudayakan budaya positif di kelas kita bersama. Baik, itu tadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Kemudian kita masuk ke konsep yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa Bapak dan Ibu baru pertama kali yang ini mendengar tentang istilah keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu mirip saja sama peraturan ataupun kesepakatan kelas dari keluarga. Cuma bahasanya lebih halus lagi karena zaman sekarang ini peraturan itu kan berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu tata tertib itu memang kita pahami, itu harus kita taati. Nah, karakteristik anak berbeda saat ini dikarenakan juga perubahan dari zaman, maka kita harus menumbuhkan keyakinan pada diri anak untuk diterapkan dalam kelas. Tujuannya adalah supaya anak-anak lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini saya sudah coba lakukan gitu ya. Saya sudah coba lakukan di kelas 5 kemarin waktu awal pembelajaran di tahun ajaran baru. Saya coba untuk anak-anak itu diajak untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Karena jujur, kalau dulu saya membuat peraturan kelas itu langsung aja saya print, ini peraturan kelas harus kalian sepakati, harus kalian taati. Nah, sebaiknya tidak seperti itu lagi Bapak dan Ibu, kita libatkan anak untuk membuat keyakinan kelas supaya tadi tujuannya menimbulkan rasa tanggung jawab dari diri anak. Saya coba di kelas 5 kemarin saya buat anak-anak membuat kelas, membuat keyakinan kelas. Kalian ingin kelasnya seperti apa? Nanti anak-anak akan terpacu untuk menjawab. Saya ingin kelasnya seperti ini Bu, tidak boleh ini Bu, tidak boleh itu. Nah, peran guru di sini adalah untuk mengarahkan murid-murid untuk mengganti kalimat jangan, tidak boleh, dilarang, karena itu mengandung makna negatif Bapak Ibu. Ya. Jangan terlambat. Jadi itu sekaligus kita melihat ini hukum, jangan terlambat. Harus ini. Maka mungkin kita ganti dengan kata yang lebih positif, bermakna positif juga. Jadi katanya mungkin disiplin waktu, kayak gitu. Nah, ada pun prosedur atau langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mengajak siswa-siswa untuk berpendapat mengenai peraturan apa, kesepakatan apa yang diinginkan yang ada di dalam kelas. Nanti anak-anak boleh ke papan tulis, kalau misalkan nggak ada sticky note gitu ya, ke papan tulis mencatatnya, atau kita sediakan kertas saja. Saya coba kemarin itu ada anak-anak itu membuat peraturan jangan makan di dalam kelas, dia bilang. Nah, jadi nanti guru harus mencari kalimat yang lebih efisien. Jangan makan di dalam kelas itu masuk ke apa ya, sesuai dengan nilai-nilai universal
tadi, dan selanjutnya kita jadikan kalimat positif. Kita sepakati bersama. Boleh nanti anak-anak juga menumbuhkan tanda tangan seperti itu kan, supaya anak-anak memiliki rasa, oh ini peraturan yang saya buat nih, kalau saya sendiri yang taati gitu. Jadi bukan anak-anak hanya disuruh kalian nggak boleh kayak gini, kalian harus seperti ini. Dengan melibatkan anak-anak, dengan ada tanda tangan misalnya dari anak-anak, itu yang menunjukkan rasa tanggung jawab. Itu yang diharapkan dari pembentukan keyakinan kelas. Oke, baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, termasuk peserta didik, kita harus memahami. Kita harus memahami bahwa kebutuhan peserta didik kita apa. Yang pertama, ada kasih sayang dan rasa diterima. Tentu setiap orang yang menginginkan mendapatkan kasih sayang dan meminta untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, serta bertahan hidup. Gitu. Jadi apapun yang anak itu lakukan, kita sebagai seorang guru harus memahami terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang sebenarnya mereka ingin penuhi dalam mereka melakukan sesuatu. Misalnya seperti ini, ada anak yang datang ke depan guru, ibu saya tadi malam membuat ini, saya bagus nggak bu gambaran saya? Kira-kira anak itu ingin dipenuhi kebutuhan dasar yang mana? Apakah kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup? Kalau menurut saya pribadi, mungkin ya anak tersebut ingin diperhatikan. Ya, jadi dia pengen, oh berarti anak ini mungkin nanti dia inginnya diterima, dihargai, gitu. Kan rasa diterima. Atau misalkan ada karakteristik, memang susah untuk memahami karakteristik anaknya. Misal ada satu anak yang kalau di dalam kelas dia rasanya tidak fokus untuk belajar. Mungkin anak tersebut pengennya main bola terus. Mungkin dia ingin kebutuhan dasar yang dia penuhi adalah kebebasan dan kesenangan. Jadi mungkin nanti bagaimana seorang guru itu mengajak anak-anak, bisa jadi mungkin sekali-kali belajar di luar. Itu maksudnya. Jadi sebagai seorang guru kita harus memahami kebutuhan dasar dari peserta didik kita terlebih dahulu. Atau misal nanti ada anak-anak yang terlambat sekolah, kita tanya kenapa alasannya terlambat sekolah. Bu, saya nolong ibu saya jualan. Mungkin itu tadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi kita sebagai seorang guru dituntut untuk memahami hal itu. Nah, setelah kita memahami bahwa pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid, bukan hanya satu arah saja dengan gaya belajar kita yang konvensional ceramah saja, tapi tetap juga ya harus didukung dengan sarana prasarananya gitu Bapak Ibu. Kemudian kita harus memahami apa itu disiplin positif. Yang ketiga tadi kita membuat keyakinan kelas, serta kita paham apa tadi kebutuhan dasar dari manusia dari peserta tadi. Maka kita juga harus memahami 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan langkah apa yang akan kita ambil jika kita berhadapan pada kasus-kasus yang akan kita hadapi dengan murid. Adapun 5 posisi kontrol di sini, yang pertama adalah sebagai penghukum. Nanti
sudah berada di posisi yang mana. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, kita memposisikan sebagai pemantau. Yang kelima, kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru. Baik, di sini ada beberapa kalimat indikator yang mana sebagai posisi kontrol guru, yang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama tadi harus kita pahami, kita balik lagi tadi, anak didik itu melakukan sesuatu pasti motivasinya ada dua, dari dalam dirinya ataupun dari luar, pengaruh dari luar. Nah, kalau motivasi anak didik itu dari luar, maka motivasinya untuk menghindari hukuman, anak-anak untuk menghindari hukuman. Kemudian ada juga motivasinya untuk mengharapkan imbalan atau menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan, serta untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang guru menerapkan dua posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka motivasi yang akan timbul pada anak adalah karena dia ingin menghindari hukuman. Kalau kita memposisikan diri kita menjadi teman ataupun pemantau, maka motivasi yang akan timbul pada anak adalah sebatas anak-anak mengharapkan imbalan, hadiah, atau supaya dia ketergantungan sama guru. Tapi kalau kita menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, maka yang kita harapkan motivasi yang akan timbul pada anak, dia bisa menghargai dirinya sendiri. Ini yang diharapkan, motivasi yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Di sini nampak atau terlihat ya, kalau kita sebagai seorang guru menjadikan posisi kita sebagai penghukum, maka yang akan timbul dari perbuatan kita yang akan tampak adalah kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak-anak tanpa kita tahu dulu apa masalahnya. Kita langsung saja. Mungkin di sini pernah ya, saya sendiri juga pernah menghardik, menunjuk karena kena emosi juga. Nah, tapi berbeda dengan pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu Bapak Ibu, suaranya nggak keras. Kita bisa ajak anak duduk di bangku depan kita. Saya kecewa sama kamu, itu kecewa sama kamu. Jadi nanti yang akan timbul pada diri anak adalah dia nyadar. Kata-katanya tidak menghardik, tidak kasar, tidak keras, tapi tujuannya adalah membuat anak merasa bersalah. Saya pikir dulu hal itu baik, bagus supaya anak-anak paham kalau dia salah. Ternyata posisi kontrol penghukum dan rasa bersalah itu harus sebaiknya kita hindari. Nah, kalau begitu selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Kami juga pernah belajar, itu ada di modul 1.4. Itu ada contohnya seperti ini Bapak Ibu. Guru dia masih baru, guru yang kelas 1 bisa nggak masuk. Jadi guru yang baru tadi yang menggantikan. Mungkin bukan kelas 1 ya. Kalau kelas 1 mungkin masih bisa. Kelas 6 lah. Jadi kalau kelas 6 kan dia sudah berani gitu kan, mengolok-olok segala macamnya. Jadi anak-anak ini nggak tertib dalam mengerjakan latihan gitu. Jadi yang baru ini tadi, ayolah nak, tolonglah ibu, nanti ibu kena marah, tolong bantu ibu. Nah, di situ dia menjadi posisi kontrolnya sebagai teman. Nanti sikap yang anak, ibu ini tahu
menantu berarti. Ini pula lah, dari hormatinya. Itu. Ya, karena tadi guru tadi mungkin merasa, oh saya ini masih guru baru, gitu. Masih guru baru, mungkin nggak percaya diri untuk memberikan lebih tegas ke anak, gitu. Kemudian kalau kita sebagai seorang pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau, anak sedang melakukan kesalahan, kita pantau dulu. Kita pantau ini dia siapa ya? Tanpa kita tanya-tanya dulu. Tapi kita pendam di dalam diri kita sendiri, kita masih kita pantau sebatas mana. Itu maksud dari perbuatan guru yang memposisikan gurunya sebagai pemantau. Tetapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru, posisinya sebagai manajer, maka untuk menghadapi persoalan pada anak, kita akan mengajukan pertanyaan. Kita panggil, kita ajukan pertanyaannya. Pertanyaannya akan tampak di sini. Kita berikan pertanyaan, apa yang kedua ini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Begitu, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bahas tadi, Bapak Ibu. Nah, hasil dari guru sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, maka nanti anak-anak kalau sering kita berikan hukuman terus-menerus seperti itu, anak-anak akan berontak, akan menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu kalau posisi kontrol kita selalu sebagai penghukum. Nanti itu yang akan timbul. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka anak-anak akan menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman, maka anak murid kita akan selalu ketergantungan akan keberadaan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini tadi, menurut Bapak Ibu, yang paling baik kita sebagai seorang guru memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai penghukum kah? Pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Manajer itu artinya kita menata. Yang tadinya anak-anak ikut melakukan kesalahan, kita tanya dulu kenapa alasan dia melakukan kesalahan, apa yang harus dia lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan lagi. Halo, Assalamualaikum. Jadi menurut Bapak dan Ibu, yang mana posisi yang harus kita terapkan? Ya? Manajer. Iya. Sebagai manajer, kita sama-sama berusaha ya Bapak Ibu untuk menjadikan diri kita posisinya dalam menghadapi murid itu sebagai manajer, mengelola, menuntut. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada beberapa kalimat dan poin-poinnya nanti kita ada di posisi mana. Saya kecewa sekali dengan kamu. Aku membuat posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu menjudge, menghukum. Kabar ini betul-betul kepaya ibu. Itu hukum ternyata kepada ibu. Seharusnya tidak seperti itu ternyata balik ibu. Nah, dan seharusnya guru juga menghindari. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Tolonglah. Itu tidak, seharusnya tidak. Kemudian kalau kita misalkan siapa yang berdiri paling rapi, misalkan nanti ibu kasih bintang. Jadi kelas 1 seperti itu. Nanti dia naik kelas 2, ibu tuh nggak ngasih bintang. Dia bilang, kalau kelas 1 dulu kami dikasih bintang, karena berarti apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi itu juga kurang baik ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah contoh posisi kontrol kita yang paling efektif untuk kita lakukan. Kita menghadapi anak-anak didik kita. Kita tanyakan,
bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita berikan tawaran, kita tanyakan terlebih dahulu, kita dengarkan pendapat mereka. Gitu. Kalau yang terakhir juga, kamu selalu yang paling terakhir itu juga sebagai penghukum. Nah, setelah kita memahami tadi ya posisi kontrol kita sebagai seorang guru di dalam kita menghadapi persoalan murid-murid, kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Restitusi itu lebih mudahnya kita sebut adalah langkah bagaimana anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahan. Langkahnya, restitusi itu langkah yang harus guru lakukan untuk membuat anak menjadi karakter yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya. Kalau dulu apa ya istilahnya restitusi itu? Restitusi. Sering kan kita ibu yang itu berkelahi dipanggil di kantor, ditanyai, kenapa berkelahi? Itu sebenarnya kita sudah melakukan itu, tapi kita belum paham bahwa itu termasuk istilah restitusi. Sebenarnya kita semua sudah secara tidak sadar sudah melakukan restitusi, tapi kita belum paham saja istilahnya. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memahami bahwa restitusi yang kita lakukan untuk anak-anak itu bukan untuk membuat anak menebus kesalahannya, tapi untuk membuat anak belajar dari kesalahannya. Kalau kita tidak salah, kita juga tidak tahu kan yang mana yang benar. Jadi memang kita harus pahami dulu bahwa kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Ya. Jadi itu yang kita pahami dulu untuk anak-anak. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tidak boleh memaksa. Restitusi itu tidak boleh memaksa, tapi kita memberikan tawaran kepada anak, kita dengarkan pendapatnya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Balik lagi tadi untuk memberikan kesadaran diri sendiri untuk apa kita untuk anak-anak itu melakukan sesuatu seperti apa. Kemudian restitusi itu ciri-cirinya adalah untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya tadi kan ada berapa Ibu? Ya, bertahan hidup, kesenangan, permasaan, rasa cinta dan diterima, kebebasan. Ya. Jadi dalam hal restitusi itu nanti kita mendapatkan kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi oleh anak ini sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian restitusi itu berfokus pada untuk mencari solusinya. Solusinya supaya tidak terulang lagi karena tadi tujuannya adalah belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada kelompoknya di sini maksudnya pada jalan yang benar. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian
kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Apa itu validasi tindakan yang salah? Serta apa itu menanyakan keyakinan? Kita lihat slide selanjutnya. Menstabilkan identitas itu tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita harus stabilkan dulu nih identitas anak tersebut. Dengan apa? Dengan dulu di sini ada contohnya kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitas anak. Kita bisa berkata, berbuat salah itu manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Nah, ketika kita mengajak anak untuk berdiskusi dengan kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, maka anak-anak tadi yang merasa bersalah karena membuat kesalahan akan lebih positif terhadap dirinya. Oh, ternyata kesalahan itu tidak terlalu buruk. Orang tua juga bisa melakukan kesalahan. Jadi itu yang harus kita stabilkan terlebih dahulu, identitas anak. Kemudian langkah yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus menanyakan kepada anak untuk menyadari tindakannya salah atau tidak. Diharapkan nanti anak-anak dengan kita melakukan langkah restitusi yang kedua ini akan membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya, untuk memenuhi butuh kekuasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh uang, untuk bertahan hidup. Jadi segala perbuatan kita itulah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, dalam memvalidasi tindakan yang salah, guru bisa berkata dengan anak-anak, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu bisa melakukannya kan? Jadi tindakan yang salah tadi, misal anak tadi berkelahi dengan anak yang lain, mungkin dia mendorong seperti itu kan? Nah, kita validasi bahwa tindakan mendorongnya tadi salah, buruk, tapi kita tidak sampai kita terlalu memojokkannya. Kita rangkai kalimatnya dengan tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau ibu hargai kamu tindakan kamu saat kamu melakukan yang mendorong tadi, tapi ibu hargai kamu tidak melakukan buruk daripada itu, misalnya memukul. Kemudian kita tanyakan ke anak apa alasan dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya kita kalimatnya bisa, mau kamu belajar cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, jadi harus memukul. Setelah tadi kita tanyakan alasannya, kita tanyakan kemauannya, mau nggak belajar. Kalau untuk mengelola emosinya, kalau dia lagi ada masalah, tidak memukul. Langkah selanjutnya adalah dengan menanyakan keyakinan. Nah, nyambung dengan keyakinan yang kita buat tadi. Jadi di sini diharapkan dengan langkah restitusi yang ketiga ini, anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan peraturan yang dibuat tadi, keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, dengan norma sosial, dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nanti kita tanyakan ke anak, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Apa nilai-nilai universal yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu mau jadikan yang seperti apa? Jadi nanti anak akan tumbuh nalar kritisnya. Dan kembali lagi,
berdua. Nah, ini intervensi 30 detik. Intervensi itu penekanan 30 detik. Mungkin ini salah satu trik gitu ya. Kalau anak-anak membuat kesalahan, tanyakan beberapa contoh-contoh dari pertanyaan ini. Seperti misalnya, apa yang bisa ibu bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi kalau kita memanggil anak dan menerapkan segitiga restitusi itu, kita tanyakan dulu. Jadi anak-anak itu bisa berpendapat. Itu berpendapat kenapa dia melakukannya, memberikan pendapat apa yang harus dia lakukan selanjutnya supaya tidak terjadi lagi. Bukannya kita yang kalau kamu melakukannya lagi nanti hukumannya ini. Itu tidak menstabilkan identitas anak, tidak memvalidasi tindakannya yang salah tadi, dan juga tidak menjadikan dia yakin akan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tiba di rangkuman mengenai apa yang sudah saya paparkan sejelas-jelas tadi mengenai budaya positif di kelas dan di sekolah. Di sini sudah terangkum bahwa kita yang pertama harus memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, karena yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Kita harus paham itu. Jadi kita tidak bisa memaksa anak. Kita hanya bisa menuntun. Kita hanya bisa mengarahkan anak. Apapun hasilnya nanti dengan langkah-langkah yang maksimal yang sudah kita lakukan, yaitu tadi, kalau dia padi, kita nanam padi, maka kita berharap dia tumbuh padi juga. Tapi kita nggak bisa mengontrol anak-anak itu. Nanti kalau kita berikan hukuman seperti ini, dia pasti akan disiplin. Tidak. Hanya yang bisa menumbuhkan itu sendiri adalah dari kontrol diri sendiri. Kemudian kita harus memahami bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Tujuannya baik motivasinya itu baik motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman kah, mendapatkan imbalan, atau yang lainnya itu motivasinya bersifat ekstrinsik untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian setelah kita memahami apa motivasi anak melakukan hal yang dilakukannya, ada kita memahami 5 proses kontrol. Membuat rasa bersalah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu membuat rasa bersalah akan menimbulkan motivasi anak yang ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti anak akan, kalau kita sebagai penghukum membuat rasa bersalah, anak hanya akan termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan. Jadi belum sukses apa yang kita capai tadi. Yang ingin kita capai bagaimana anak bisa sadar dari dalam diri sendiri. Jadi sebaiknya kita sama-sama meminimalisir posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman ataupun pelaku. Yang sebaiknya kita lakukan adalah sebagai manajer. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, misalnya ada satu kasus anak ini sering mencontek di kelasnya, ya. Jadi sering mencontek sehingga anak yang mencontek tadi dia marah, mendorong, karena maki-maki. Nah, maka kita panggil anak yang mendorong tadi, kita tanya untuk menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Apa alasannya? Kemudian berpersoalan apa-apa nak? Ibu juga kalau ibu yang dicontek itu
tentunya distabilkan. Dan selanjutnya tujuan dari restitusi tadi, kalau temannya mencontek lagi, dia tahu dia harus berbuat apa. Maka kita tawarkan terjadi dengan anak-anak. Kalau kawan kamu mencontek lagi, apa harus dilakukan? Nah, mungkin nanti dia bilang, nanti saya akan lapor kepada bapak dan ibu guru. Nah itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Kemudian sebelum kita memahami menerapkan segitiga restitusi, kita juga tadi harus memahami kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapannya mengenai budaya positif yang sudah coba saya paparkan ini. Ya, saya berharap saya juga sama-sama belajar sama Ibu Desi bagaimana supaya sekolah ini nanti menerapkan ini budaya positif ini. Nanti kita belajar sama-sama untuk membuat keyakinan kelas dulu ya, membuat keyakinan kelas dengan melibatkan anak-anak, dan diharapkan nanti keyakinan kelasnya tidak mengandung kata-kata yang negatif lagi, yang jangan dilarang tadi, diganti dengan kata-kata yang bersifat lebih positif. Moto guru penggerak ini salam dan bahagia. Diharapkan dengan kita menjadi guru yang bahagia, kita akan memunculkan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak. Jadi guru sekarang ini kayaknya tidak ada yang jadi diktator, tapi harus menuntun anak-anak, bukan menuntut. Arti menuntut itu kan kita juga harus memberikan contoh terlebih dahulu. Itu prinsip dari kurikulum merdeka. Imadio Mangunkarso, jadi diharapkan nanti setelah kita memahami bahwa kita paham dengan kebutuhan dasar murid, kita paham dengan kebutuhan dari guru, kita mengharapkan di sekolah SDN 82 ini akan timbul budaya positif yang muncul karena motivasi dari dalam diri anak dan kita sendiri sebagai seorang pendidik, tenaga pengajar. Baik Bapak dan Ibu, guru bergerak, Indonesia maju, mari sama-sama kita bergerak dari diri sendiri dulu, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kata-kata yang salah, kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.